Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara, peserta pembatik setiap level, dan rekan-rekan guru lainnya. Ini merupakan video berseri tentang pembatik level 2. Yang sebelumnya sudah dibuat tentang informasi, kemudian pembelajaran materi dan soal per modul, dan kali ini adalah latihan soal persiapan ujian akhir pembatik level 2. Selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung ke channel kami, Aliza Channel, dengan moto belajar dan berbagi. Video ini tidak ada maksud unsur curang ataupun membocorkan soal, tetapi tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai bahan referensi belajar persiapan menuju ujian akhir program pelatihan daring pembatik level 2. Kita lihat soal ujian akhir pembatik level 2 tahun 2021. Soal nomor 1. Ada beberapa alasan rasional mengenai pentingnya integrasi TIK dalam pendidikan dan pembelajaran. Salah satu rasional adalah TIK sebagai faktor katalitik, yaitu pemanfaatan TIK dalam pembelajaran akan mempercepat proses perubahan paradigma belajar. Soal nomor 2. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran mendukung beragam teori belajar. Misalnya, penggunaan aplikasi drill and practice sesuai dengan teori belajar behavioristik. Karena aplikasi drill and practice akan membantu pembelajaran kolaboratif sesuai tujuan belajar behavioristik. Soal nomor 3. Perhatikan gambar pendekatan TIPEC berikut. Apabila guru memiliki pengetahuan tentang teknologi digital dan kemampuan memproses dan menerapkan strategi pembelajaran, maka guru tersebut berada pada ranah atau domain pengetahuan teknologi dan materi keilmuan atau TCK. Soal nomor 4. Pembelajaran abad 21 merupakan implementasi dari paradigma pembelajaran aktif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Guru sebagai fasilitator pelajaran melakukan integrasi TIK dalam pembelajaran berbasis proyek supaya peserta didik memiliki keterampilan kolaborasi, yaitu mampu mengatasi masalah belajar sebagai refleksi permasalahan masa depan. Soal nomor 5. Pada proses pembelajaran terintegrasi TIK di kelas, salah satu ruang lingkup TIK adalah dapat membangun kompetensi pengguna. Contoh kompetensi aspek kognitif yang dikembangkan melalui pemanfaatan TIK pembelajaran adalah menganalisis kondisi permasalahan secara sistemik. Soal nomor 6. Poin-poin di atas merupakan manfaat penggunaan TIK pada aspek TIK sebagai supporting system manajemen pembelajaran. Soal nomor 7. Maka aspek yang perlu Anda analisis untuk menemukan solusi di atas permasalahan belajar pada kasus di atas adalah evaluasi diri, kemampuan pedagogis, dan karakteristik peserta didik. Soal nomor 8. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif, maka lingkungan pembelajaran pun harus dipersiapkan agar suportif dan kondusif. Hal-hal yang termasuk lingkungan pembelajaran fisik adalah metode pembelajaran, media pembelajaran, dan RPP. Soal nomor 9. Contoh pendayaan gunaan TIK dalam rencana aktivitas pembelajaran adalah menginventarisasi bahan ajar berbasis TIK. Soal nomor 10. Fitur pada portal rumah belajar yang menyediakan beragam bahan belajar digital seperti berbagai format yang dapat diunduh secara gratis untuk belajar adalah sumber belajar. Soal nomor 11. Jenis media apa saja yang terdapat pada fitur sumber belajar? Jawabannya adalah video, audio, konten berbasis web. Soal nomor 12. Berdasarkan langkah-langkah di bawah yang dipersiapkan pendidik dalam mengunggah materi kelas maya adalah, jadi langkah-langkah yang harus dipersiapkan pendidik sebelum mengunggah materi di kelas maya sesuai langkah-langkah di atas adalah: pertama, mendaftar sebagai penyelenggara sekolah, lalu mendaftar sebagai guru, kemudian menyiapkan RPP, lalu terakhir menyiapkan materi.
Soal nomor 13. Bagaimana cara memanfaatkan laboratorium maya tanpa menggunakan akses internet? Caranya yaitu login di fitur laboratorium maya dan klik tombol unduh lab maya. Soal nomor 14. Apabila ingin melakukan aktivitas evaluasi belajar mandiri, fitur apa yang dapat digunakan? Jawabannya adalah bank soal. Soal nomor 15. Ada berapa kategori permainan yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas belajar melalui fitur EduGame? Jawabannya ada 5. Soal nomor 16. Salah satu model pembelajaran yang mengharuskan peserta didik untuk mempelajari materi terlebih dahulu melalui teknologi yang diberikan oleh pendidik sebelum pertemuan tatap muka adalah model pembelajaran Discovery Learning. Soal nomor 17. Pada model pembelajaran blended learning, ada 2 aktivitas yang dapat menyebabkan terjadi pembelajaran yaitu sinkronus dan asinkronus. Soal nomor 18. Salah satu prinsip dalam model pembelajaran berbasis elektronik atau e-learning yang saat ini sedang populer adalah peserta didik dapat menentukan sendiri kapan, di mana, dan bagaimana belajarnya. Soal nomor 19. Rumah belajar memiliki fitur EduGame yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk menerapkan salah satu model pembelajaran yaitu game-based learning. Soal nomor 20. Dalam penerapan model pembelajaran berbasis game, pembelajaran dapat diawali dengan menjelaskan tujuan pembelajaran, diskusi penugasan, dan penjelasan cara bermain sebelum sesi belajar game dimulai. Soal nomor 21. Guru salam di SMA Negeri 1 Taliabu menjelaskan tentang cara membuat Leofil dan Leofop kepada siswanya di kelas dengan memanfaatkan TV edukasi secara video on demand. Tahapan sintaks dalam pembelajaran ini adalah: jawabannya adalah guru menganalisis RPP, mengidentifikasi ketersediaan media pembelajaran, lalu meminta para siswa mengunduh konten. Setelah itu siswa dapat menonton konten dan guru dapat memberi penugasan kepada siswa. Soal nomor 22. Bu Ani melaksanakan pembelajaran kimia dengan bantuan TIK. Pada konsep literasi asam basah, siswa diminta mengumpulkan beberapa artikel tentang manfaat cuka dalam kehidupan. Setelah itu siswa akan membuat rangkuman dan membuat poin penting dari bacaan tersebut dalam sebuah presentasi dan berkolaborasi. Apa tujuan dari strategi pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Guru Ani ini? Jawabannya adalah membangun knowledge-based society habits seperti kemampuan memecahkan masalah atau problem solving, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mencari, mengelola informasi, lalu mengubahnya menjadi pengetahuan baru dan mengkomunikasikannya kepada orang lain. Soal nomor 23. Pak Joko adalah guru mata pelajaran seni budaya. Pada pertemuan ini beliau akan menjelaskan tentang mengenal batik garutan dan teknik pembuatannya kepada siswa di kelas. Dalam kegiatan tatap muka kali ini beliau akan memanfaatkan TV edukasi. Salah satu channel yang menjadi favorit siswa dalam mata pelajaran seni budaya adalah Lensa Nusantara. Menurut Anda, acara TV apakah yang dapat dimanfaatkan oleh Pak Joko bersama siswa yang di kelas? Rumah Adat Cerdas. Soal nomor 24. Diberikan opsi cara pemanfaatan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Manakah dari cara pemanfaatan media pembelajaran di atas yang merupakan pemanfaatan media TV edukasi? Kecuali melalui streaming. Soal nomor 25. Untuk proyek sains tentang kehidupan desa, Ko Arman dan Rahmat diminta oleh gurunya untuk melihat dan menonton video TV edukasi di YouTube. Di dalam video ini mereka belajar tentang bagaimana menjadi kameramen. Mereka juga belajar tentang pengambilan gambar dengan sistem panning. Ada 2 cara pengambilan gambar dengan teknik panning, yaitu pan ke kiri atau pan ke kanan. Mereka juga belajar tentang teknik tilt up dan tilt down. Jika kamu adalah bagian dari anggota kelompok ini, bagaimana cara kamu agar bisa membantu temanmu dalam kelompok agar mereka dapat memperoleh informasi ini secara lengkap dan benar? Jawabannya adalah buka YouTube, TV edukasi, vokasi, pilih menu broadcasting. Soal nomor 26. Diberikan tahapan pemanfaatan TV edukasi dalam proses pembelajaran secara streaming sebagai berikut. Nah, urutan tahapan pemanfaatan TV edukasi dalam proses pembelajaran secara streaming adalah: jawabannya adalah melakukan analisis RPP, mengakses laman TV Edu, identifikasi jadwal, dan memberikan penugasan. Soal nomor 27.
Untuk menyajikan gambar objek 3 dimensi kepada siswa tentang sel, Bu Nursin, guru biologi, membuat demonstrasi di kelasnya. Anak-anak sangat tertarik dengan media yang disajikan oleh Bu Nursin hari ini. Menurut Anda, jika pembelajaran yang sama akan kita sajikan oleh guru lain, maka aplikasi apakah yang dapat diberikan kepada siswa sebelum mereka mulai belajar? Yaitu M-edukasi, mobile edukasi. Soal nomor 28. Pak Suranto akan menjelaskan praktikum menggunakan virtual lab. Namun ia mengalami kesulitan saat login ke aplikasi rumah belajar, khususnya untuk mengidentifikasi layanan produk apa saja yang termasuk bagian dari mobile edukasi. Menurut Anda, apa saja yang termasuk layanan M-edukasi tersebut? Jawabannya adalah si Pakar, si Kece, dan TV Edukasi. Soal nomor 29. Dalam rangka mendukung proses pembelajaran, Pusdatin menyediakan layanan pembelajaran berbasis streaming untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK berupa siaran dengan tema mata pelajaran masing-masing jenjang yang ditayangkan berdasarkan jadwal yang ditentukan. Layanan tersebut dapat diakses melalui laman atau aplikasi berikut kecuali Kemdikbud Go ID Live. Soal nomor 30. Pak Imam adalah guru SMK jurusan pertambangan di daerah 3T di daerah perbatasan Pulau Yoi, Papua. Beliau menggunakan sampan selama 3 jam untuk mendapatkan sinyal di daerah seberang pulau. Pak Imam akan memanfaatkan TV edukasi yang diakses melalui YouTube. Jika Anda akan membantu Pak Imam untuk memperoleh materi yang diinginkan, maka layanan program apa saja yang tersedia pada program vokasi ini? Jawabannya adalah TV Edukasi News on Action dan POD. Soal nomor 31. Video pembelajaran memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan media lain. Berikut yang bukan merupakan karakteristik video sebagai media pembelajaran adalah mendorong dan meningkatkan motivasi peserta didik. Soal nomor 32. Di antara materi berikut yang penyampaiannya tidak tepat ditampilkan dalam media video pembelajaran diantaranya menguji larutan asam dan basa menggunakan indikator alami. Soal nomor 33. Tahapan paling cepat yang diperlukan pada kegiatan praproduksi untuk mempersiapkan video pembelajaran adalah jawabannya penentuan ide, analisis sasaran, penyusunan GBIM, penyusunan JM, penulisan naskah, dan pengkajian naskah. Soal nomor 34. Berikut yang tidak termasuk langkah dalam kegiatan produksi adalah jawabannya adalah mixing. 35. Fungsi naskah dalam pembuatan media video pembelajaran adalah sebagai konsep dasar, arah, dan acuan video pembelajaran. Soal nomor 36. Berikut rangkaian pasca produksi yang paling sesuai untuk diterapkan dalam pembuatan video pembelajaran. Di antaranya mixing, editing, review, uji coba, revisi, dan distribusi. Soal nomor 37. Aplikasi editing video berikut yang tidak dapat digunakan pada smartphone adalah Videoso. Soal nomor 38. Di antara aplikasi berikut yang tidak termasuk aplikasi editing video adalah Powtoon. Soal nomor 39. Kegiatan merangkai gambar dengan gambar, gambar dan suara dengan gambar, serta suara dengan suara menjadi paduan harmonis, menyampaikan pesan sesuai naskah, enak ditonton, dan menghibur merupakan bagian dari proses editing. Soal nomor 40. Kegiatan yang bertujuan untuk melihat apakah media video pembelajaran sudah sesuai dengan perencanaan awal atau naskah yang disusun merupakan bagian dari preview. Soal nomor 41. E-learning dirancang dalam rangka untuk memudahkan para guru dalam pembelajaran jarak jauh. Soal nomor 42. Kelas virtual atau kelas maya merupakan bentuk penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan. Soal nomor 43. Berikut komponen pendukung e-learning kecuali strategi komunikasi. Soal nomor 44. Fitur unggulan LMS dalam pendukung proses pembelajaran online adalah news, kelas online, kuis dan ujian online, ruang diskusi, dan laporan. Soal nomor 45. Berikut ini yang bukan merupakan kelebihan LMS adalah mendorong siswa bersantai-santai dalam belajar. Soal nomor 46. Elemen berikut ini bukan merupakan aspek yang dikelola dalam pengelolaan kelas adalah penetapan kemampuan siswa. Soal nomor 47. Bentuk budaya menghargai atau culture of respect yang harus dimunculkan dalam kelas yang dikelola oleh seorang guru adalah
rutinitas, dan kebiasaan baik. Soal nomor 48. Ketika hendak mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran, hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah karakteristik siswa, tujuan, dan lingkungan pembelajaran. Soal nomor 49. Hal-hal yang perlu dilakukan guru di awal sebelum memanfaatkan lab komputer adalah pertama, verifikasi rasio jumlah siswa dengan jumlah komputer. Kemudian memberikan instruksi saat siswa sudah berada di lab komputer dan evaluasi kelemahan yang terjadi saat pembelajaran di lab komputer. Soal nomor 50. Kolaborasi selain sebagai sebuah keterampilan yang harus dikuasai, juga merupakan bentuk lingkungan belajar yang disahabati dengan pertanyaannya, karakteristik pembelajaran kolaboratif yang tepat adalah siswa belajar dalam kelompok kecil, struktur aktivitas pembelajaran yang spesifik, aktivitas curah gagasan menjadi bagian penting, dan potensi individu dicurahkan untuk mendukung keberhasilan kelompok. Nah, demikianlah 50 soal tes akhir pembatik level 2. Mungkin bisa berguna dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi mohon silakan like, kemudian subscribe bagi yang belum, share seluas-luasnya jika bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa berikan komentar Anda guna perbaikan video ini atau video-video selanjutnya. Demikianlah saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada video-video saya selanjutnya. Wassalam.